Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1114. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Salah satu lengannya pun telah menghilang. Yang Mulia Bumi Yinhai benar-benar terluka. Pada saat ini Yang Mulia Bumi Yinhai hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu Qin Chen pasti telah menyembunyikan basis kultivasi yang sebenarnya. Jika tidak, bagaimana menjelaskan lawan yang bisa menyerang dengan pedang busur guntur sesuka hati dan melukai dirinya dengan sangat serius, dan juga dapat menampilkan domain luar angkasa yang hanya bisa dikuasai oleh ahli Yang Mulia Bumi, dan dia bahkan bisa menahan serangan gunturnya dengan sangat mudah. Meskipun aura Qin Chen hanyalah ahli Yang Mulia Panah, namun Yang Mulia Bumi Yinhai tidak dapat mempercayainya sama sekali. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat? Mata ahli Yang Mulia Bumi lainnya yang hadir, seperti Yang Mulia Bumi Tulang Putih, juga penuh dengan keterkejutan ketika mereka melihat ke arah Qin Chen. Mereka juga percaya bahwa Qin Chen adalah ahli Yang Mulia Bumi, sama seperti ahli Yang Mulia Bumi Yinhai. Hanya saja Qin Chen ini sepertinya telah menggunakan teknik rahasia, semacam teknik penyembunyian kultivasi, dan membuat semua orang yang hadir tidak mengetahuinya. Ini pasti orang mesum yang berpura-pura menjadi ahli lemah. Ini jelas merupakan ahli Yang Mulia Bumi, tetapi dia menyembunyikan ranahnya yang sebenarnya. Semuanya orang ini jelas merupakan ahli Yang Mulia Bumi, kata Yang Mulia Bumi Yinhai. Dia pun mundur ke kerumunan untuk pertama kalinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam sambil buru-buru menelan sebuah pil, tetapi matanya masih panik. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Qin Chen hanyalah melepaskan pedang busur guntur secara santai, akan tetapi itu bisa melukainya secara serius. Dan jika lawan mengirimkan beberapa gelombang busur guntur lagi, bahkan mungkin selusin pedang busur guntur, lalu apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia siap, mungkin dia akan terluka sangat parah. Kecuali Yang Mulia Bumi Tulang Putih dan yang lainnya bersedia bergabung bersamanya untuk menghadapi orang ini. Akan tetapi Yang Mulia Bumi Yinhai sangat menyadari keutamaan dari Yang Mulia Bumi Tulang Putih dan yang lainnya. Dan jika Qin Chen tidak menunjukkan kekuatannya, mungkin mereka masih akan memancing di perairan yang berkeruh. Akan tetapi sekarang Qin Chen telah menunjukkan kekuatannya. Siapa yang berani terburu-buru untuk menyerangnya? Bagaimanapun, aliansi antara semua orang tidak begitu kuat. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen kepada mereka itu telah membuat mereka semua sangat waspada. Yang Mulia memiliki metode yang baik. Saya mengaguminya. Namun, karena Anda telah melukai salah satu lengan Yang Mulia Bumi Yinhai, Anda harus memaafkannya, kata Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Saat ini Qin Chen memang berniat untuk membunuh Yang Mulia Bumi Yinhai, akan tetapi setelah dia melihat suasana di tempat kejadian, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Orang-orang ini seharusnya tidak setuju untuknya jika dia sampai membunuh Yang Mulia Bumi Yinhai. Dan begitu mereka mulai berkelahi dan menghadapi begitu banyak orang ini, maka itu akan sangat merepotkan. Dan hanya Qin Chen yang tahu bahwa alasan mengapa dia bisa melukai Yang Mulia Bumi Yinhai dengan parah dalam sekejap itu adalah karena tembakannya yang tiba-tiba dan juga adegannya melawan guntur yang telah membuat semua orang yang hadir pun terkejut. Faktanya, kekuatan Qin Chen yang sebenarnya tidak semengerikan yang mereka bayangkan. Dan begitu pertempuran dimulai, dan Qin Chen mungkin tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan semua ahli Yang Mulia Bumi yang hadir. Bagaimana? Apakah kursi ini sekarang berhak bersaing memperebutkan buah kekacauan? Kata Qin Chen dengan dingin seraya mengamati semua orang. Dia datang ke sini untuk buah kekacauan, bukan untuk membunuh orang dan melukai Yang Mulia Bumi Yinhai dengan parah. Tujuannya membangun kekuatan dan sekarang telah tercapai. Yang Mulia, karena Anda memiliki tingkat kekuatan ini, saya tentu saja bersedia menerima Yang Mulia untuk bergabung dengan tim untuk bersaing, memperebutkan buah kekacauan, kata Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Saat ini wajah Yang Mulia Bumi Yinhai sangat pucat. Dia sudah sangat gembira di saat mendengar Qin Chen memaafkannya.
Meskipun dia membenci Qingchen, tetapi dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Dan untuk melindungi wajahnya, dia harus memiliki kekuatan absolut. Dan jika dia tidak memiliki kekuatan itu, maka mungkin itu hanyalah kematian. Saat ini melihat Qingchen tidak terus membunuh Yang Mulia Bumi Yinhai, Yang Mulia Bumi Tulang Putih dan yang lainnya merasa lega. Tampaknya, ahli teratas dari klan naga ini tidak terlalu arogan. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kemana perginya Yang Mulia Bumi Ikan Dalam, yang pergi bersama kedua adik laki-laki ini sebelumnya. Kata Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Dia bertanya lagi. Dia sebenarnya punya beberapa tebakan di benaknya, akan tetapi dia masih bertanya dengan sengaja. Sebelum Molly dan Iblis Api Merah bisa menjawab, Qingchen mencibir dan dia pun berkata, Yang Mulia Bumi Ikan Dalam itu telah dibunuh oleh kedua temanku. Yah, orang ini tidak menimbang kekuatannya sendiri, dan dia berani mengejar kedua temanku. Kedua temanku ini mempunyai cara yang luar biasa. Siapa yang berani membunuhnya? Belum lagi hanyalah klan laut. Bahkan, orang suci dari ras manusia sekalipun, atau ras iblis, tidak bisa membunuh mereka berdua, kata Qingchen. Mendengar itu, Molly dan Iblis Api Merah hampir muntah darah di tempat. Kelopak mata mereka berdua berdenyut-denyut dan mereka berdua ingin melompat keluar dan mengatakan bahwa Qingchen lah jelas-jelas yang telah membunuh orang itu. Akan tetapi pada akhirnya mereka yang disalahkan. Namun mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka berdua hanya bisa menggertakkan giginya seraya menghela napas kesal di dalam hatinya. Mendengar itu, Yang Mulia Bumi Tulang Putih dan yang lainnya cukup merasa menakjubkan. Qingchen saja ada di depan mereka itu sudah sangat kuat. Akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa Molly dan Iblis Api Merah juga sangat kuat. Dan kedua orang ini bisa lepas dari tangan mereka sebelumnya. Dan itu juga sudah luar biasa. Ditambah dengan harta gunung suci kuno dan inti-inti bintang yang ditampilkan oleh mereka berdua sebelumnya. Jelas itu didapatkan setelah mereka berdua membunuh ahli teratas dari Gunung Doyusensan dan juga Istana Dewa Bintang. Sementara Yang Mulia Bumi Yinhai saat ini dia bersembunyi di samping, namun hatinya sangat marah. Yang Mulia Bumi Ikan Dalam selalu menjadi pengikutnya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Bumi Ikan Dalam akan mati di alam Dewa Pentin ini. Yang Mulia Bumi Yinhai saat ini benar-benar sangat menyesalinya. Dia jelas tidak mendapatkan buah kekacauan, akan tetapi dia harus keluar untuk mendapatkan harta karun itu. Namun sekarang malah Yang Mulia Bumi Ikan Dalam bawahannya telah mati. Dan dia juga malah terluka parah. Sebaliknya, Yang Mulia Bumi Tulang dan yang lainnya malah menghormati ketiga orang itu. Hanya saja sekarang dia bisa menyelamatkan nyawanya saja, itu sudah merupakan suatu keberuntungan yang besar baginya. Hatinya benar-benar sangat kesal dan ketika dia akan bersaing untuk buah kekacauan selanjutnya, maka cepat atau lambat dia akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuh Qingchen dan yang lainnya. Untuk sesaat, suasana di lapangan menjadi sangat aneh dan banyak master kemudian hanya menunggu dengan tenang. Sementara Qingchen dia tidak repot-repot untuk memperhatikan orang lain, tetapi Qingchen menutup matanya dan beristirahat. Dia pun tenggelam di dalam perasaan kekuatan guntur sebelumnya. Singkat cerita, 7 hari kemudian, pohon kekacauan ditirai cahaya tiba-tiba melewati aura kekacauan yang kental. Dan aura kekacauan yang kuat itu dan cepat menyebar ke seluruh tubuh semua orang, menyebabkan guncangan besar kepada kekuatan ilahi semua orang. Kemudian nampak, di pohon kekacauan, dari banyaknya buah kekacauan, nampak 3 di antaranya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dan aura kekacauan yang kuat segera menyebar. 3 buah kekacauan sudah matang. Ayo cepat. Boom, tiba-tiba semua ahli teratas yang sebelumnya telah menatap buah kekacauan pun terkejut. Dari banyaknya buah kekacauan di pohon kekacauan, hanya ada 3 yang matang untuk pertama kalinya. Dan ada begitu banyak buah kekacauan yang kuat di sini, tetapi itu saja tidak cukup. Dalam sekejap, mata beberapa orang berbinar, dan beberapa orang pun segera terbang dengan cepat. Lier, ayo kita juga, kata Iblis Api Merah. Dia segera berkata kepada Molly. Tidak, jangan terburu-buru, kata Molly. Dia sebelumnya akan terbang, akan tetapi dia berhenti dalam sekejap. Karena dia melihat Qingchen di samping tidak bergerak. Dan bahkan banyak ahli Yang Mulia Bumi di sana juga tidak bergerak. Mereka hanya berada di dekat tepi pohon kekacauan. Mendengar kata-kata Molly, Iblis Api Merah pun langsung menyadarinya.
Pohon kekacauan itu berbahaya dan tidak bisa dijelaskan. Sebelum keamanan terjamin, para ahli yang mulia bumi mungkin bisa jatuh seketika. Dan orang pertama yang memperebutkan buah kekacauan akan menanggung resiko paling besar. Dan bahkan jika ada yang merebut buah kekacauan, maka itu akan menjadi incaran publik. Dan kemungkinannya sangat kecil. Ketiga buah kekacauan ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi bagi mereka. Dan satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman bagi mereka hanyalah para ahli lainnya. Faktanya, dengan banyaknya orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang idiot. Semua puncak dari berbagai kekuatan yang dikirim secara alami mengetahui bahayanya. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka pasti tidak akan mendapatkan buah kekacauan dengan hanya tetap tinggal dengan kekuatan mereka sendiri. Suara melesat. Akhirnya, untuk pertama kalinya, sekitar 7 atau 8 orang segera bergegas. Kecepatan mereka begitu cepat. Satu persatu berubah menjadi sinar cahaya bergegas ke reruntuhan menuju buah kekacauan yang berada di tirai tipis. Di sekitar pohon kekacauan, kekuatan waktu tetap ada. Kekuatan waktu ini melonjak, membentuk pusaran. Para master ini mengetahui bahayanya dengan baik. Mereka pun menghindari pusaran waktu dari tirai cahaya tersebut dan dengan cepat mendekati buah kekacauan. Melihat orang pertama yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari buah kekacauan, akan tetapi tiba-tiba, boom, kekuatan waktu yang tak terlihat segera menyebar dan wajah orang ini dengan cepat menjadi tua. Kekuatan waktu masih ada, kata yang mulia bumi tulang. Dia dan yang lainnya merasa ngeri. Tidak, kekuatan waktu kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Kemudian yang mulia bumi tulang dan yang lainnya terbangun karena terkejut. Karena dengan kekuatan yang mulia panah di depan, jika kekuatan waktu sama mengerikan dengan kekuatan waktu yang sebelumnya, orang-orang ini pasti tidak akan dapat bertahan lama. Dan mereka mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Akan tetapi sekarang, meskipun kekuatan waktu sangat kuat, bahkan ahli yang mulia panah pun dapat melawan 1 atau 2 menit. Dan maka para ahli di ranah yang mulia bumi mungkin bisa melawan untuk sementara waktu. Ayo lakukan. Boom. Dalam sekejap, semua ahli yang mulia bumi pun segera bergerak. Lakukan. Pada saat ini, Qin juga bergerak. Dia sudah melihat situasi di tempat kejadian. Kekuatan waktu pada buah kekacauan sudah mulai melemah. Bukan karena kekuatan pohon kekacauan melemah, tetapi melainkan ketika setiap buah kekacauan matang, maka pohon kekacauan kekuatan waktunya akan melemah selama periode waktu tertentu. Boom. Sekelompok ahli yang mulia bumi pun segera bergerak dan kecepatan mereka melonjak hingga ekstrim. Saat ini, saatnya menguji siapa yang cepat dan siapa yang mampu menahan erosi waktu. Persetan denganmu, mati. Banyak ahli yang mulia bumi di tempat kejadian pun menjadi gila. Dan bahkan ketika berlari ke depan, jika ada yang terbang di depan mereka, ahli yang berada di belakang akan menyerang ahli yang berada di depan. Masuk ke kerumunan terlebih dahulu, kata Qin, matanya berbinar. Kali ini bukanlah masa yang sulit, karena yang pertama mendapatkan buah kekacauan pasti akan menjadi yang pertama diincar, dan akan diserang oleh hampir 20 ahli yang mulia bumi di belakangnya. Saat ini Qin juga melihat sekeliling dan melihat Molly dan iblis api merah juga bercampur di antara kerumunan. Mereka tidak terlalu menonjol. Dan di saat yang sama, kedua mata Molly dan iblis api merah berkedip dan mereka berdua berkomunikasi satu sama lain. Segera setelah itu, tatapan Qin tertuju kepada pria berbaju hitam yang mengejarnya. Nampak dia juga bercampur di dalam kerumunan. Pria berbaju hitam ini menyembunyikan napasnya dan berperilaku tidak berbahaya. Qin menus dingin. Dia sudah mengenali orang ini sejak dia datang ke reruntuhan. Akan tetapi Qin tidak melakukan apapun karena pandangan semua orang. Namun saat ini, pria berbaju hitam itu tidak mengenalinya. Oke, betapa cepatnya kecepatan sekelompok ahli yang mulia bumi. Mereka semua saat ini telah sampai di dekat pohon kekacauan dalam sekejap. Dan dalam sekejap, semua orang pun tercekik seolah-olah mereka telah memasuki ruang yang tidak jelas. Karena kekuatan waktu menyelimuti semua orang. Dan kekuatan waktu itu semakin cepat. Dan metabolisme di dalam tubuh setiap orang pun melambat. Dalam sekejap, kerutan perlahan muncul di sudut mata ahli yang mulia bumi itu dan umur mereka mulai berlalu sedikit demi sedikit. Betapa dahsyatnya kekuatan waktu. Semua orang pun terkejut.
Karena kekuatan waktu ini sungguh mencengangkan, bahkan ahli yang mulia bumi sekalipun tidak dapat menahan diri untuk sementara waktu, dan mereka harus melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan waktu, kata Kinchan, hatinya sedikit tergerak. Ketika dia memasuki area ini, asal-usul waktu di benaknya menunjukkan sedikit kegembiraan, seolah-olah dia telah datang ke tempat yang membuatnya sangat nyaman. Terlebih lagi, setelah jejak kekuatan waktu memasuki tubuhnya, perlahan-lahan itu diserap oleh asal-usul waktu di tubuh Kinchan. Kekuatan waktu yang terpancar dari pohon kekacauan ini, bagi asal-usul waktu, ternyata itu merupakan tonik yang besar, bahkan lebih mudah diserap dibandingkan dengan kekuatan waktu di pusaran waktu sebelumnya. Pada saat ini, orang yang sebelumnya telah melakukan tembakan awal, dia nampak sudah dekat dengan pohon kekacauan. Janggut dan rambutnya agak pucat, jelas itu adalah waktu yang singkat. Dia telah kehilangan terlalu banyak umur. Namun umur ahli yang mulia sangatlah panjang. Begitu dia meninggalkan area ini, dia perlahan bisa pulih. Selama dia mendapatkan buah kekacauan, maka semua usahanya akan membuahkan hasil. Dia sudah dekat. Semua orang yang ada di sana melihat orang itu dengan dingin. Orang puncak kemelia panah itu sangat cepat. Dia berjuang untuk kehilangan banyak umur. Dan dia langsung berada di bawah pohon kekacauan. Dia pun segera mengambil salah satu dari 3 buah kekacauan. Seketika satu buah kekacauan pun langsung jatuh ke tangannya. Dan kemudian orang itu melonjak ke langit dan dia pun terbang menjauh. Orang ini tidak serakah dan dia hanya mengambil salah satu dari 3 buah kekacauan. Namun sayangnya, dia meremehkan godaan buah kekacauan. Dan yang lain bahkan tidak mau melewatkan buah kekacauan satu pun. "Berikan padaku!" Dengan suara yang keras, beberapa ahli yang mulia di dekatnya pun berteriak dengan marah. Dan semuanya menembak ke arahnya dan membombardir ke arahnya. Dan boom! Pria puncak yang mulia panah yang mengambil buah kekacauan itu pun yang memiliki sisik di wajahnya. Begitu dia mendapatkan buah kekacauan, para ahli yang mulia bumi dari klannya berteriak keras dan langsung menyapanya dengan panik. Namun semuanya sudah terlambat. Mata master yang mulia panah yang mengambil buah kekacauan itu saat ini merasa ngeri. Dan kecepatannya telah meningkat hingga ekstrim. Akan tetapi bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak master. Dan dalam sekejap, orang ini pun hancur berkeping-keping. Dan buah kekacauan itu jatuh dari udara. Dan di saat yang sama, armor dan cincin penyimpanan orang itu juga terlempar. Dan wush! Banyak orang pun segera melesat. Tidak ada yang bisa menggambarkan situasi saat ini. Dalam sekejap, semua ahli teratas yang yakin bahwa dia dapat menahan erosi waktu pun segera bergerak. Ada lebih dari 20 sosok bergegas keluar, menuju langsung kepada buah kekacauan yang jatuh dari udara. Dan ada juga beberapa puncak merah panah yang bergegas menuju cincin penyimpanan dan armor milik orang tersebut. Banyak orang bangga karena tidak bisa menjarah buah kekacauan dan hanya bisa mendapatkan harta karun serta cincin penyimpanan dari puncak kemelia panah yang mati sebelumnya. Ini bisa dikatakan sebagai keuntungan kecil. Sementara Kinchan, dia juga bergerak, tetapi tujuannya bukanlah buah kekacauan, melainkan pohon kekacauan. Pohon kekacauan ini dapat melahirkan kekuatan waktu dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap asal-usul waktu. Dan begitu Kinchan bisa mendapatkan pohon kekacauan ini dan dipindahkan ke dalam cakram Gyeokgyeonkun, maka Kinchan tidak hanya bisa mendapatkan banyak buah kekacauan, tetapi bahkan Kinchan bisa meningkatkan kekuatan asal-usul waktu dan bahkan memungkinkan Kinchan menguasai domain waktu. Dan setelah domain waktu terbentuk, maka tidak peduli seberapa kuat ahli yang mulia bumi itu, maka Kinchan tidak akan takut. Bahkan jika Kinchan harus mengekspos baju besi Haotian, maka itu akan sepadan. Selain Kinchan, ada juga sebagian besar master di ranah yang mulia bumi, tetapi ada juga beberapa master yang mulia bumi yang meninggalkan pohon kekacauan dan langsung menerjang kepada buah kekacauan yang jatuh dari udara itu. Sementara Molly dan Iblis Api Merah, mereka juga berbalik dan bergegas ke sana. Kedua orang ini cerdik, kata Kinchan, matanya berkedip, tetapi dia tidak terus memperhatikan. Namun kemudian Kinchan dengan cepat bergegas menuju ke arah pohon kekacauan. Ada juga master yang mulia bumi seperti pria berbaju hitam, yang mulia bumi tulang putih, dan yang lainnya. Di antara mereka, beberapa ahli yang mulia bumi bahkan bergabung untuk membentuk sebuah aliansi secara samar, dan mereka bergegas ke depan.
Jelas mereka semua tahu bahwa di hadapan begitu banyak ahli yang mulia bumi di tempat kejadian. Tidak ada cara untuk bertarung sendirian. Hanya dengan bekerja sama, maka Anda bisa mendapatkan manfaat yang besar. Aku tidak bisa membiarkan kerjasama ini mendekati pohon kekacauan terlebih dahulu, kata Qin Chen matanya berkedip. Karena begitu para ahli yang mulia bumi ini bergandengan tangan di dekat pohon kekacauan, maka akan sangat merepotkan untuk Qin Chen. Suara melesat, Qin Chen pun segera mendesak kekuatan waktu. Seketika seluruh tubuh Qin Chen pun mengabaikan kekuatan waktu yang ada di sekitar pohon kekacauan. Dan di saat yang sama, kekuatan naga sejati di tubuh Qin Chen juga didesak. Dan seketika kecepatan Qin Chen pun meningkat dengan sangat cepat. Dan dari kejauhan, Qin Chen nampak seperti naga petir yang dikelilingi cahaya guntur. Dia bersinar sehingga dunia dipenuhi cahaya petir.